Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan sahibul Alfiyah Ibnu Malik Asy-Syaikh Al-Alamah Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Ta'i Al-Jaini Al-Andalusi, nafa'ana bi ulumin fid dharain, iftah qulubana futuhal arifin wa yassir umurana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mu'rab. Masih ingat kalian mu'rab itu apa? Yaitu yang huruf akhirnya berubah-ubah. Mu'rab ada dua. Yang pertama soheh, yang kedua mu'tal. Apa itu soheh? Laisa akhiruhu harfa illatin. Huruf akhirnya bukan berupa huruf elat. Ulangi, soheh adalah laisa akhiruhu harfa illatin. Huruf akhirnya bukan berupa huruf elat. Huruf elat itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Contoh, ardun. Ardun ini merupakan isim mu'rab yang tergolong dalam soheh. Kenapa? Karena huruf akhirnya bukan berupa huruf elat. Yang kedua adalah mu'tal. Apa itu mu'tal? Kebalikan dari soheh. Akhiruhu harfu ilatin. Huruf akhirnya berupa huruf elat. Contoh suma. Ini suma mu'rab yang tergolong dalam mu'tal. Karena huruf akhirnya berupa alif, di mana alif termasuk daripada huruf elat. Kemudian mu'rab juga dibagi dua. Tadi kan mu'rab ada yang soheh, ada yang mu'tal. Sekarang mu'rab juga dibagi dua lagi. Ada yang mutamakin, ada ghairu mutamakin. Apa itu mutamakin? Dibagi menjadi dua lagi. Ada mutamakin amkan, ada mutamakin ghairu amkan. Mutamakin amkan adalah wahuwa al-ismul mungsorif, yaitu isim mungsorif, isim yang menerima tanwin. Contoh, mahmudun. Ya, mahmudun ini isim mu'rab, termasuk dari mutamakin. Mutamakinnya mutamakin amkan. Kenapa? Karena mahmudun bisa menerima tanwin. Dibaca mahmudun, atau termasuk daripada isim mungsorif. Yang kedua, dari mutamakin ada mutamakin ghairu amkan. Apa itu? Wa huwa al-ismul mamnu' minas sorfi. Isim yang tercegah dari tanwin, atau yang disebut dengan isim ghairu mungsorif. Masih ingat kalian isim ghairu mungsorif apa? Definisinya apa coba? Haddul ismil ladzi la yansorifu kullus min asbahal fi'la fi'lataini far'iyataini tarji'u ihda'uma ilal lafzi wal ukhra ilal ma'na au illatin wa'idatin taqumu maqamal illataini ka ahmada fa innahu asbahal fi'la fi'lataini far'iyataini tarji'u ihda'uma ilal lafzi wal ukhra ilal ma'na. Farroji'atu ilal lafzi waznul fi'li warroji'atu ilal makna al-alamiyah. Masih hafal nggak kalian itu jurmiyah itu? Jurmiyah. Isim ghairu mungsorif adalah setiap isim yang menyerupai terhadap kalimat fi'il dalam segi mempunyai dua elat yang bercabang keduanya.
Elat yang pertama kembali pada lafad dan elat yang kedua kembali pada makna, atau memiliki satu elat yang menempati tempatnya dua elat. Contoh ahmada. Ahmada itu menyerupai terhadap kalimat fi'il dalam segi apa? Mempunyai dua elat yang bercabang. Yang pertama kembali pada lafad, yang kedua kembali pada makna. Yang kembali pada lafad yaitu wazan fi'il, yang kembali pada makna yaitu alamiah. Nah, siapa enggak? Kalian kalau hafal itu keren, hebat. Ulangi, haddul ismil ladzi la yansarifu kullu ismin asbal fi'la fi illataini far'iyataini tarji'u idahuma ilal lafzi wal ukhra ilal makna aw illatin wahidatin taqumu maqamal illataini ka ahmada. Dulu saya waktu masih mondok hafalan itu Hajurmiyah, Imriti, Alfiyah. Jadi alhamdulillah sekarang masih hafal. Coba kalau nganggur kalian hafalin. Nah, isim ghairu munsharif itu termasuk daripada mutamakin ghairu amkan. Contoh masajida. Ayo, masih ingat enggak masajida elatnya apa? Masajida sighat muntahal jumu. Karena yang namanya sighat muntahal jumu itu mengikuti wazan mafaila atau mafaila. Masajida atau masobiha. Nah, masih ingat enggak kalian isim ghairu munsharif itu ada berapa? Ada 9, terkumpul dalam apa? Dalam syair ijma' wazin adilan anis bima'rifah rokib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Harus hafal kalian waktu kelas 10 kan mutamimas. Hafalan ini. Ijma' wazin adilan anis bima'rifah rokib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' sighat muntahal jumu. Ijma' wazin wazan fi'il. Ijma' wazin adilan udul. Ijma' wazin adilan anis taknis. Ijma' wazin adilan anis bima'rifah alamiah. Ijma' wazin adilan anis bima'rifah rokib tarkib masjid. Rokib wazid ziyadah alif nun. Rokib wazid ujmatan ajam. Rokib wazid ujmatan fal wasfu wasfiyah. Nah, jadi semuanya ada 9 terkumpul dalam syair ijma' wazin adilan anis bima'rifah rokib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Yang kembali pada makna ada berapa? Masih ingat enggak? Ada 2. 1 alamiah, 2 wasfiyah. Selain itu kembali pada lafaz. Harus diingat-ingat kembali. Oke, mu'rab yang kedua yaitu ghairu mutamakkin. Apa itu? Wa huwa al ismul mabni, yaitu isim mabni. Masih ingat isim mabni? Yang huruf akhirnya tidak berubah. Contoh sibawaihi menempati tingkah rofa, ja'a sibawaihi menempati tingkah nasab, ra'aitu sibawaihi menempati tingkah jer, marartu bi sibawaihi. Itu namanya isim mabni, termasuk daripada ghairu mutamakkin. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang fi'il. Fi'il itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja. Definisinya apa? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bi ahadil azminah, yaitu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya disertai dengan zaman yang ada 3. Karena zaman itu ada 3, zaman dulu, sekarang, dan akan datang, maka kalimat fi'il ada 3. 1 madhi menunjukkan makna lampau, 2 mudhari menunjukkan makna sekarang, hal atau istiqbal akan datang, dan terakhir amr menunjukkan makna, menunjukkan zaman istiqbal. Oke, sekarang madhi.
Madi itu hukumnya ada 3. Ada mabniun alal fathi, huruf akhirnya dimabnikan fathah. Bagaimana ketika fi'il madi itu dimabnikan fathah? 1. Idza lam yattasil bi akhirihi syai'un, ketika huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Masih ingat sesuatu? Alif domir tasniyah, wawu domir jama, ya muannas mukhotobah, nun taukid baik khafifah dan tsakila, dan nun jama niswa itu namanya syai. Contoh qadima al musafiru, mahalu syahid lafaz al qadima ini merupakan jelas fi'il madi. Kenapa? Karena mabni fathah. Coba lihat, semua yang mabni fathah huruf akhirnya pasti fi'il madi. Qadima, nasoro, doroba, fataha, hasuna, hasiba, faroha, akroma, kotala. Itu kan. Huruf akhirnya mesti berharokat fathah, mabniun alal fathi, itu pasti berupa fi'il madi. Yang kedua, idza tasolat bihi ta'ut ta'nis as-sakinah, ketika bertemu dengan tak taknis yang sukun. Contoh najahaj at-talibah, mahalu syahid lafaz najahaj ini sudah dapat kita pastikan dia berupa fi'il madi dan hukumnya mabniun alal fathi. Kenapa? Karena dia bertemu dengan tak taknis as-sakinah. Yang terakhir, idza tasolat bihi aliful itsnain, ketika bertemu dengan alif domir tasnia maka wajib mabniun alal fathi atil mizani najaha. Mahalu syahid lafaz najaha ini fi'il madi, huruf akhirnya dimabnikan fathah karena bertemu dengan alif domir tasniyah. Oke, lanjut yang kedua. Hukum yang kedua yaitu mabniun alad dom, huruf akhirnya fi'il madi didomahkan, dimabnikan domah. Bagaimana kondisinya? Idza tasolat bihi wawul jamaah, ketika bertemu dengan wawu domir jamaah. Contoh al auladu hadaru, mahalu syahid lafaz hadaru ini merupakan fi'il madi, hukumnya mabniun alad dom, huruf akhirnya yaitu ro didomahkan. Kenapa didomahkan? Karena bertemu dengan wawu domir jama. Hukum yang terakhir yaitu mabniun ala sukun, fi'il madi juga ada yang dimabnikan sukun. Bagaimana kondisinya? Idza tasola bihi dhamirur raf'i al mutaharrik, ketika dia bertemu dengan domir rofa yang berharokat. Nah, domir rofa itu domir yang menjadi fa'il pelaku, karena fa'il itu hukumnya pasti dirofakan. 1. Tak fa'il, itu tak fa'il termasuk daripada domir rofa mutaharrik. Darostu, belajar sopo ingsun, saya belajar. Mahalu syahid lafaz darostu, itu kan fi'il madinya darosin, huruf akhirnya sin disukunkan karena bertemu dengan domir rofa mutaharrik. Yang kedua, na al-fa'ilina, ya, nun na yang statusnya menjadi fa'il. Contoh darosna, belajar sopo kita, atau bertemu dengan domir mutakallim al ghair au mu'azzim li nafsih. Yang terakhir yaitu bertemu dengan nun niswah. Nun niswah juga termasuk daripada domir rofi al mutaharrik. Contoh darosna, apa nun niswah? Nun yang menunjukkan, atau nun domir yang menunjukkan mana perempuan jamak, perempuan banyak. Darosna, belajar sopo wong wadon akeh. Mahalu syahid lafaz darosna, itu kan daros fi'il madinya dal ro sin, nah huruf akhirnya kan sin, mabniun ala sukun karena bertemu dengan domir rofi al mutaharrik yaitu nun niswah. Oke, sampai sini dulu.
Semoga dapat dipaham, penjelasannya bisa diserap dengan mudah. Kalian juga bisa memahamkan kepada orang lain. Semoga ilmunya bermanfaat. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.